Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dalam video kita kali ini bersama dengan Miss Mia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai indices and standard form. Nah, em, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi, fokus dari pembelajaran kita atau learning objective adalah yang pertama kita harus bisa ya untuk menyatakan dan mengaplikasikan 5 sifat dari perpangkatan yang sudah dipelajari, lebih khusus kepada sifat yang keempat dan sifat yang kelima. Kemudian yang kedua kita akan fokus nih menyatakan dan menggunakan definisi dari pangkat nol dan pangkat negatif ketika nanti diberikan beberapa soal terkait perpangkatan ya. Jadi Miss harap kita semua dapat fokus mendengarkan video ini hingga akhir nanti. So last week we already know about three law of indices. The number one law is A to the power of m multiplied by A to the power of n equivalent to A to the power of m plus n. Artinya apa? Artinya kita sudah ketahui bahwa ada 3 sifat dari perpangkatan yang kita pelajari pada minggu lalu ya. Sifat yang pertama itu atau hukum yang pertama ada A. Ini A di sini posisinya adalah bilangan pokok ya nak ya. Artinya ini bilangan begitu. Jadi ketika dipangkatkan bentuknya seperti ini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Untuk mengoperasikan perpangkatannya maka itu ditambahkan begitu ya. Sama dengan A pangkat M tambah N. Demikian juga dengan law number 2 of indices, bahwa ketika ada bilangan yang berpangkat ini dibagi ya, bilangan pokoknya sama, A pangkat M atau A to the power of M over A to the power of N, itu ekuivalen dengan A pangkatnya ini dikurangkan, M kurang N begitu ya. Demikian juga dengan law number 3 of indices. Jadi ketika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, untuk mengoperasikan ini maka pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N, artinya ekuivalen dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya ini dikalikan. Jadi kalian ingat ya, 3 hukum atau sifat dari perpangkatan ini. Begitu. Jadi sekarang kita akan bahas ya tugas yang kalian sudah kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan kalian ambil catatannya dan silakan dicocokkan ya. Jadi di sini ada beberapa sifatnya, kita langsung coba saja. Jadi ada pertanyaan pertama nih, kita disuruh simplify ya, artinya sederhanakan begitu. Jadi 4 pangkat 7 dikali 4 pangkat 5. Nah ini bilangan pokoknya sama, ini sama dengan hukum yang pertama ya, atau sifat yang pertama. Jadi bilangannya pokok sama, berarti kita tulis saja, berarti ini tandanya pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 4 pangkat 12. Nah silakan kalian cocokkan apakah kalian sudah betul. Ini law number 1. Oke, sekarang masuk ke nomor 2. Ada 2AB pangkat 4 dikali dengan 3A pangkat 5 B pangkat 3. Coba diperhatikan setiap elemennya atau setiap anggotanya. Jadi 2 dikali dengan 3 kan ini bilangan biasa ya, artinya langsung aja sama dengan 6. Sekarang A dikali A pangkat 5, berarti A ini pangkatnya 1 tapi tidak ditulis, berarti 1 tambah 5. Nah, kemudian B pangkat 4 dikali B pangkat 3, berarti sesuai dengan law number 1 ya. Berarti pangkatnya itu dijumlahkan ya, berarti 4 tambah 3. Nah, berapa tuh hasilnya? 6 dikali A pangkat 6 dikali dengan B pangkat 7. Nah, ini dia nih. Nah, lanjut ke nomor 3 ya, sambil kalian cocokkan. Nah, langsung aja tuh nomor 3. Bilangan pokoknya sama ya, yaitu sama-sama negatif 3, negatif 3. Begitu. Nah, ketika ada 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama ini, base-nya sama tapi indeksnya berbeda, itu berkenaan dengan law number 2 yang A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya itu dikurangkan. Sama halnya ini, berarti negatif 3, pangkatnya dikurangkan, 5 kurang 3, berarti sama dengan negatif 3 pangkat 2, atau sama dengan berapa tuh? Sama dengan 9. Nah, itu dia jawabannya ya. Kemudian, lanjut. Nomor 4.
Nomor 4 itu bunyinya 8A pangkat 5 dibagi 4A pangkat 3. Sama halnya tadi. Ini bilangan biasa ya, yang 8 dengan 4. Nah, jadi langsung aja dibagikan tuh. Jadi 8 bagi 4 berapa? Oh, 2. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Nah, ini dibagi ya sesuai dengan law number 2 ya. Jadi pangkatnya itu dikurangkan. A pangkat 5 dikurangi dengan 3 atau 2A pangkat 2. Begitu. Nah, lanjut nomor 5. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 ini berarti langsung aja kamu lihat tuh. Nah, nomor 5 itu kan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi ya. Berarti 3Q pangkat 2 ini bisa langsung dioperasikan sesuai dengan law number 3 ya. Di mana pangkatnya itu dikalikan. Begitu, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Berarti 3Q kali 2 berapa? 2Q ya. Kemudian dikali lagi dengan 3, ini pangkat 3 kali Q, berarti 3Q lagi, gitu ya. Nah, sudah, kita tadi gunakan law number 3, kemudian karena bentuknya ini perkalian dengan bilangan pokok yang sama, kita kembali menggunakan law number 3 tadi, sekarang kita gunakan law number 1 ya, karena sesuai dengan law number 1. Berarti 3, kemudian pangkatnya itu dijumlahkan, 2Q tambah 3Q, atau sama dengan 3 pangkat 5Q. Nah, inilah dia jawabannya. Silakan kalian cocokkan. Gimana, gampang ya? Nah, lanjut nih. Sebelum kita masuk lebih jauh, Miss mau review sedikit dulu ya, mengenai jawaban dari penyederhanaan bilangan berpangkat yang tadi kita sudah coba-coba kerjakan ya, yang kamu juga sudah kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini sama halnya ya, 2 dikali 3 ya 6. Begitu. X dikali X pangkat 5, ya berarti ini kan sama dengan law number 1 ya. Jadi tinggal pangkatnya aja yang ditambahkan. X pangkat 1 tambah 5. Terus Y pangkat 4 dikali dengan Y pangkat 3. Berarti Y pangkat 4 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 6. X pangkat 6. Y pangkat 7. Inilah dia bentuk simplify-nya. Nah, yang kedua, 27X pangkat 9 dikali dengan Y pangkat 4. Ini kali ya sebenarnya di dalam. Dibagi dengan 9X pangkat 6. Y pangkat 3. Nah, berarti langsung aja. Supaya mungkin ada yang bingung melihatnya ya. Miss buat dalam bentuk pecahan. 27X pangkat 9. Y pangkat 4 ini dibagi. Miss bagi seperti ini ya biar lebih mudah. 9X pangkat 6, Y pangkat 3. Ini kan berarti langsung aja nih 27 dibagi 9 ya, berarti 3. X pangkat 9 dibagi X pangkat 6, berarti dikurangkan dong pangkatnya, berarti X pangkat 9 kurang 6. Kemudian demikian juga dengan Y pangkat 4 bagi Y pangkat 3, berarti Y pangkat 4 kurang 3, atau sama dengan 3X, 9 kurang 6 berapa? 3 ya. 3 berarti Y pangkat 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, itu nggak perlu kita tulis. Berarti ini dia jawabannya. Jadi gampang ya. Nah, untuk yang nomor 3 nanti kalian kerjakan setelah menonton video ini. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke materi baru ya. Kalau kemarin kita belajar law 1 sampai 3, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Coba diperhatikan ya. Oke, nah sekarang kita mau cek ya apa sih bunyinya law number 4, di mana di sini Miss akan ajak kalian ya untuk melihat dulu nih. Ada soal 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Berarti kan itu artinya 2-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2, kemudian 7-nya pun demikian. Berarti 7-nya ini dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti 7 kali 7 kali 7. Nah, coba perhatikan. Ini kan perkalian ya, berarti kita bisa dong ya bikin 2 kali 7 ya. Terus 2 kali 7 juga bisa ya. Kemudian 2 kali 7. Nah, tetap sama dengan yang di atas ya, cuma bentuknya saja yang berbeda. Nah, coba ini kan bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. 2 kali 7, si 2 kali 7-nya ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 2 kali 7 pangkat 3. Nah, lihat kan ya hubungannya ya. Oh,
kalau kita lihat kaitannya dengan soalnya yang pertama yang bentuk awalnya 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 3, artinya ini ternyata kita bisa bikin begini ya. Kalau misalnya pangkatnya sudah sama, yang penting pangkatnya sama, dua-duanya pangkatnya ini sama, meskipun bilangan pokoknya berbeda, maka ternyata bisa kita buat, kita kalikan bilangan pokoknya itu 2 dikali 7, kemudian pangkatnya itu kita buat tetap sama saja, begini. Nah, kita temukan hukum baru nih, hukum yang keempat atau sifat yang keempatnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian gimana nih yang poin nomor 2 nih? Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 2. Sama halnya yang di atas ya, artinya negatif 3-nya ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali nih. Nah, demikian juga dengan negatif 4 ya, kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Berarti negatif 4 dikali negatif 4. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya negatif 3 dikali negatif 4 ini kan kita bisa buat juga begitu ya. Negatif 3 dikali negatif 4. Karena ini semua perkalian. Demikian juga negatif 3 dikali 4. Negatif 3 dikali negatif 4. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan, oh ini ternyata sama aja nih. Kalau saya buat negatif kali negatif 4, kemudian ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, itu kan sama aja ya. Artinya kita bisa buat begini. Yang penting pangkatnya sama, meskipun bilangan pokoknya berbeda, kita bisa kalikan bilangan pokoknya lalu dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Ya, nah begitu. Sehingga muncullah sifat atau hukum yang keempat dari indices atau perpangkatan ya. Ini dia. Nah, ketika ada dua bilangan yang berpangkat, meskipun bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, maka bisa kita ubah menjadi kalikan bilangan pokok yang berbeda itu lalu dipangkatkan dengan pangkat yang sama tadi. Begitu ya. Berarti A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B lalu dipangkatkan dengan N. Begini bunyi dari law number 4 of indices. Oke, nah lanjut. Gimana nih contoh penerapannya? Langsung aja. Langsung ya. Nah, yang pertama, 2 pangkat 4 kali 7 pangkat 4. Berarti ini jadinya berapa tuh? 2 kali 7 pangkat 4 ya. Nah, sekarang coba yang kedua nih. 2H pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 6. Nah, ini gimana cara buatnya ini? Ini kayaknya penerapan dari hukum yang sebelumnya juga ya. Hukum yang ketiga gitu. Kalau ada pangkat dipangkatkan. Atau bagaimana? Coba kamu lihat. Nah, artinya ini pangkat 6 ini bukan hanya buat si H pangkat 2-nya ya, tapi juga buat pangkat 2 yang di sana. Buat si bilangan pokok 2 yang di sana. Berarti yang dipangkatkan dengan 6 adalah masing-masing dari mereka. Kan ini 2H pangkat 2 dia terdiri dari 2 dan juga H pangkat 2 ya, yang semuanya ini dipangkatkan dengan 6. Artinya 2 pangkat 6 dikali dengan H pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 6. Nah, itu artinya ya. Jadi bukan pangkat 6-nya ini bukan hanya buat si H pangkat 2 tapi juga buat si 2-nya sendiri gitu. Jadi ini hasilnya 2 pangkat 6. Ini ingat sifat yang ketiga, berarti kalau bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Berarti H pangkat 12. Nah, ini dia hasilnya. Begitu. Nah, demikian juga yang poin yang ketiga, nomor yang ketiga ya. Ini berarti ini kan perkalian, jadi langsung aja nih. 1 kali negatif 3 kan negatif 3 ya. Kemudian, oh jangan lupa, sorry, jangan lupa ya. Nah, di situ yang kena pangkat 3 bukan hanya buat si Y kuadratnya, tapi juga buat si X-nya. Demikian juga yang pangkat 4 ini bukan hanya buat si Y, tapi juga buat negatif 3, juga buat X pangkat 2-nya, dan juga buat Y-nya sendiri. Begitu, jadi tidak serta-merta hanya satu bagian saja yang mendapat pangkat yang di luar itu, tetapi buat semuanya. Kenapa? Karena di situ ada tanda kurungnya yang menandai bahwa pangkat yang di luar itu buat semua yang di dalam tanda kurung itu. Berarti ini bisa kita buat ya, menjadi yang ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 3, kita uraikan semuanya dari dalam. Kemudian Y pangkat 2 pangkatkan dengan 3. Y pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, lalu dikalikan dengan pangkat 4 ini kena juga ke negatif 3 ya, berarti negatif 3 pangkat 4 dikali dengan
X pangkat 2 lalu dipangkatkan juga dengan 4, berarti X pangkat 2 dipangkatkan juga dengan 4. Demikian juga Y kena juga pangkat 4-nya, Y pangkat 4. Nah, sekarang kamu bisa hitunglah sekarang ya. Nah, ini kan artinya tetap ya X pangkat 3, terus ini Y pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3, kan ini low number 3 ya. Jadi Y pangkat 2 kali 3, 6. Dikali dengan negatif 3 pangkat 4 berapa tuh? Negatif 3 pangkat 4. Kamu bisa hitung ya. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Oh, berarti ini adalah 81. Kemudian ini X pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 4, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti X pangkat 8. Lalu Y pangkat 4. Tetap kita tuliskan begini. Nah, ternyata ini bisa kita sederhanakan ya. Yang poin ketiga ini dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 6 dikali dengan 81, X pangkat 8, Y pangkat 4. Nah, inilah yang kamu selesaikan ya. Ini kamu selesaikan berarti dapatnya ini sama-sama, ini 81, kita tulis 81 kembali. X pangkat 3 kali X pangkat 8, artinya pangkatnya itu ditambah ya. 8 tambah 3, atau 3 tambah 8, sama aja. Kemudian Y pangkat 6 kali Y pangkat 4, berarti Y pangkat 6 kali 4. Y pangkat 6 kali Y pangkat 4, berarti Y pangkat 6 ditambah dengan Y pangkat 4 dong. Ditambah dengan 4 ya, pangkatnya ditambahkan dengan 4. Nah, berarti 81 kali X pangkat 8 tambah 3 berapa? Oh, 11. Terus Y pangkat 6 tambah 4, 10. Nah, inilah dia hasil akhirnya. Jawaban akhirnya ya. 81 X pangkat 11 Y pangkat 10 dari soal yang ini. Nah, gimana? Apakah kesulitan? Silakan kalian pause ya jika ada hal yang perlu kalian perhatikan lebih saksama lagi. Oke? Jadi gampang ya ternyata, meskipun ketika kita terapkan agak complicated sedikit ya, tapi tetap mudah begitu. Nah, selanjutnya kita mau fokus nih belajar law number 5 yang terakhir nih. Jadi law number 5 of indices. Nah, ini dia. Jadi diberikan ini ya, diberikan soal lagi, kita mau investigasi sendiri nih supaya kita bisa tahu ya kira-kira penyelesaiannya gimana tuh. Nah, berarti di sini 8 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3 artinya apa? Artinya si 8 ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, kemudian demikian juga dengan si 5-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Nah, ini kan bentuknya bagi ya supaya kita lebih bisa lihat hubungannya, kita buat menjadi bentuk seperti ini kayak pecahan gitu ya. Berarti 5 kali 5 kali 5. Nah, nggak salah dong kalau misalnya bikin begini, 8 per 5 dikalikan dengan 8 per 5 dikalikan dengan 8 per 5. Kan tetap memenuhi yang di atas ya. Berarti 5 kali 5 kali 5 untuk penyebutnya. Untuk pembilangnya 8 kali 8 kali 8. Sama aja dengan yang di atas. Sama ya. Nah, berarti bisa disimpulkan nih. Kalau bentuknya seperti ini sama kayak tadi. Berarti 8 per 5 dipangkatkan dengan 3. Artinya 8 per 5 ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti ini langsung aja nih, oh kalau muncul begini, meskipun bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama, dan meskipun itu pembagian, maka saya bisa sederhanakan menjadi 8, bilangan pokoknya kita tulis bagi dengan 5 atau per 5, ini kita pangkatkan semuanya dengan pangkat yang ada di situ, yaitu 3. Nah, ini dia. Sama halnya dengan yang di bawah, artinya apa ini? Artinya, negatif 12 pangkat 4 berarti negatif 12 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali ya. Kali negatif 12 per negatif 7 juga demikian dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, nggak salah dong. Kayak tadi kalau mis buat ini menjadi negatif 12 per negatif 7 dikali dengan negatif 12 per negatif 7 kali negatif 12 per negatif 7 kali negatif 12 per negatif 7. Nah, atau dengan singkat, Miss bisa buat menjadi seperti ini. Negatif 12 per 7 ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, atau negatif 12 per 7 pangkat 4. Gitu ya. Sehingga, sama aturannya kayak tadi, muncullah sifat yang kelima atau hukum yang kelima, yaitu demikian. A pangkat N
dibagi dengan B pangkat N itu sama aja dengan A per B lalu dipangkatkan dengan N. Artinya apa? Artinya kalaupun bilangan pokoknya itu berbeda atau base-nya berbeda tapi indeksnya sama yaitu sama-sama N di sini, maka kita bisa ubah ini, kita ubah baginya ini menjadi per ya. Berarti kita tinggal tuliskan kembali bilangan pokoknya A per B, lalu ini semua dipangkatkan dengan N. Nah, itu dia cara penyederhanaannya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya gimana ya. Nah, ini dia contohnya. Sama halnya, berarti ini kalau kita mau cari, berarti 10 pangkat 8 bagi 2 pangkat 8 sama aja dengan yang tadi ya. Langsung aja kita buat 10 per 2, lalu dipangkatkan dengan 8 begitu. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama, langsung kita buat begini. Atau 5 pangkat 8. Nah, gimana? Dapat insight baru ya. Nah, demikian juga yang ini nih. Artinya apa nih kalau yang kayak begini? Artinya 2 pangkat 5 dibagi B pangkat 5 ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi nih, nggak perlu kita otak-atik lagi ya. Atau kita mau ubah ke dalam bentuk yang di atas. Nah, bisa juga. Berarti 2 dipangkatkan dengan 5 dibagi dengan B pangkat 5. Seperti itu. Nah, demikian juga yang poin yang ketiga ini. Sama halnya ya, pangkat 4-nya di sini bukan hanya buat P kuadrat, tapi juga buat semuanya ya. Buat 2 juga buat P kuadrat, juga buat yang di bawah yang ketiga. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu biar kita nggak bingung ya. Berarti ini kita selesaikan bagian ininya dulu, berarti ini adalah 2 pangkat 4 juga dikali dengan P pangkat 2 pangkat 4 lagi, berarti pangkatnya itu dikalikan ya, 2 kali 4, 8 per Q pangkat 3 kali 4 berapa tuh? 12 ya. Nah, ini dibagi dengan 8P pangkat 3 per Q pangkat 16. Nah, berarti kita tinggal selesaikan saja. Ini kan pembagian ya. Nah, nanti 2 pangkat P, 2 pangkat 4, atau 16 ya. 2 pangkat 4 kan 16. 16. Terus kamu bisa tuliskan P pangkat 8 kurang 3 ya. 8 kurang 3. Begitu. Sebentar ya. Sepertinya kita bisa balik ya. Supaya lebih mudah. Jadi baginya ini bisa kita buat jadi kali. Karena ini kan bentuknya pecahan ya. Sehingga menjadi 2P pangkat 4 dikali P pangkat 8. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali P pangkat 8 per Q pangkat 12. Nah, kemudian ini kita ubah jadi kali sehingga pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti Q pangkat 16 per 8P pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah kalikan nih. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 2 pangkat 4 tadi itu, yang ini 2 pangkat 4 jadinya 16 ya. 16 P pangkat 8 dikali dengan Q pangkat 16, karena mereka nggak sama ya. Kemudian dibagi dengan Q pangkat 12 kali 8P pangkat 3, atau 8P pangkat 3 kali Q 12. Nah, Q pangkat 12. Nah, sekarang dari sini kita gunakan nih hukum-hukum tadi yang kita sudah sama-sama pelajari ya. Jadi 16 bagi 8 kan sisanya adalah 2 ya. 2, kemudian P pangkat 8 bagi P pangkat 3, berarti P pangkat 8 kurang 3. Nah, kemudian demikian juga Q pangkat 16 dibagi Q pangkat 12, berarti Q pangkat 16 kurang 12. Sama dengan berapa tuh? 2 P pangkat 5, 8 kurang 3 kan 5. Kali Q pangkat 16 kurang 12 berapa? 4. Nah, ini dia jawabannya. 2P pangkat 5 kali Q pangkat 4. Jadi, sederhananya itu ya. Bentuk sederhananya jadinya itu. Gitu, ini jawabannya. Jawaban akhirnya. Miss beri highlight. Nah, gimana? Gampang ya? Gampang dong. Nah, lanjut. Sekarang kita mau masuk nih, gimana kalau bilangan berpangkat itu dia punya pangkat 0. Nah, itu gimana caranya? Coba perhatikan. Nah, kan kita sudah belajar ya, kalau misalnya nih, Miss tunjukkan. Kalau ada bilangan A pangkat N, 6 per A pangkat 2, berarti tandanya
A-nya dikalikan sebanyak 6 kali ya. Ini 1, 2, 3, satu lagi. Terus dibagi dengan A pangkat 2. A kali A. Artinya apa? Kita bisa, ini kita coret ya, artinya nilainya 1 gitu. Sisa apa nih? A pangkat 4 ya, sama dengan A pangkat 4. Atau dengan kata lain, ini pangkat 4 ini bisa kita dapat dengan cara kita kurangkan nih. A pangkat 6 ini pangkatnya dikurangkan. Ya, karena bilangan pokoknya sama, sesuai dengan sifat pemfaktoran yang kedua yang kita sudah pelajari. Ya, A pangkat 6 kurang 2 gitu. Atau A pangkat 4 sama ya. Nah, demikian juga gimana nih kalau misalnya 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5. Gimana tuh? Artinya kan 6 ini dikalikan dengan dirinya sendiri ya, sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga yang di bawah. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, ini kan sama dengan, coba, ini habis, ini. Artinya 6 bagi 6, 1 ya. 6 bagi 6, 1. Artinya 1 per 1 sama dengan 1. Wah, ternyata 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5, 1 ya, jelas. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat kembali, kan ada tuh law number 2 ya. Dimana jika ada bilangan yang berpangkat dengan bilangan pokok sama, yang dibagikan dengan bilangan pokok sama tapi pangkatnya berbeda, misalnya begini, A pangkat M bagi A pangkat N, dia itu kan sama dengan A pangkat M kurang N ya, sama dengan yang di atas tadi nih. Nah, sama halnya ini, berarti ini kan harusnya jadi 6 pangkat 5 kurang 5 ya, karena bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya juga sama ternyata, tapi tetap aja hukumnya berlaku begitu. Nah, hasilnya ini kan 6 pangkat 0 ya. Nah, 6 pangkat 0 ini harus sama dengan 1 dong, karena tadi sudah kita uji coba, ternyata dia hasilnya 1. Berarti bisa disimpulkan, kalau bilangan berpangkat 0 itu hasilnya akan selalu 1. Coba kita lihat yang lain. Misalnya negatif 8 pangkat 4 dibagi dengan negatif 8 pangkat 4. Kan ini kan artinya negatif 8-nya dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini juga yang di bawah. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, artinya ini kan kalau kita bagi kan jadinya 1 juga ya, sama dengan yang atas, 1 per 1. Nah, kalau kita mau bikin bentuknya dalam bentuk law number 2 tadi, kalau misalnya ada dua bilangan begini yang dibagi, kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti negatif 8 pangkat 4 kurang 4 dong. Berarti negatif 8 pangkat 0. Nah, jawabannya itu harus sama dengan 1, karena tadi kan kita sudah coba hitung gitu. Ternyata jawabannya 1 lagi nih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk bilangan yang berpangkat 0 hasilnya akan selalu 1. Jadi apapun yang terjadi, biarpun 2x kuadrat tambah 3x, misalnya tambah 4, bagi dengan 4x, tapi ini berpangkat 0, maka hasilnya akan selalu 1. Begitu ya, jadi kalian jangan terkecoh nanti. Serumit apapun persamaannya kalau pangkatnya itu 0, serumit apapun bentuk bilangannya kalau pangkatnya 0, maka hasilnya akan selalu menjadi 1. Nah, ini kalian wajib ingat terus. Nah, lanjut kita lihat contohnya. Misalnya nih, 121 pangkat 0. Ingat, serumit apapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya akan selalu jadi 1. 2x pangkat 0, hasilnya akan selalu jadi 1. 2x pangkat 0, hasilnya selalu apa? Belum ya, belum tentu. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, yang kena pangkat 0 di sini hanyalah X saja gitu. Duanya nggak kena 0 ya, nggak kena pangkat 0. Berarti beda. 2 dikali X pangkat 0 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 2. Jadi jangan juga terkecoh ya. Kalau yang di atas kan yang kena pangkat 0, si 2-nya juga, si X-nya juga. Jadi wajar kalau hasilnya 1. Tapi kalau yang di bawah ini yang kena pangkat 0 hanyalah X-nya saja gitu ya. Nah, untuk yang ini kalian kerjakan nanti setelah video ini. Nah, berikutnya kita mau coba nih, gimana kalau misalnya pangkatnya itu negatif, Miss, atau dalam bahasa Inggris negative indices ya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada soal nih. A pangkat 4 dibagi A pangkat 7. Nah, ini kan sama aja kayak tadi ya. Artinya si A pangkat 4 ini berarti A-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali ya. Jadi A kali A kali A kali A. Demikian juga yang A pangkat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan jadinya kita bagi ya. A bagi A. Miss coret saja ya.
Nah, sisa apa? Sisa 1 per A pangkat berapa tuh, nak? 1, 2, 3. Berarti 1 per A kali A, atau 1 per A pangkat 3, gitu ya. 1 per A pangkat 3. Nah, ini kan juga berlaku ya, law number 2 tadi. Kalau misalnya ada 2 bilangan berpangkat yang dibagi dan bilangan pokoknya itu sama-sama A di sini, tapi pangkatnya yang berbeda di sini ya, maka pangkatnya itu dikurangkan. Berarti A pangkat 4 dikurang 7 sama dengan A pangkat 3 gitu ya. Oh, ternyata kita bisa lihat korelasinya di sini atau hubungannya. Oh, ternyata ini A pangkat 4 kurang 7 berarti A pangkat negatif 3 ya. Oh, berarti A pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1 per A pangkat 3. Nah, bisa kelihatan ya. Kalau misalnya kalian ketemu nih, A pangkat negatif 3, oh kamu bisa ubah tuh jadi bilangan berpangkat positif ya, pangkatnya kan jadi positif ini dengan cara kamu balik. 1 per A pangkat 3. Misalnya nih, kamu ketemu lagi nih, 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 5. Artinya 4 kali 4, terus dibagi dengan 4 kali 4, kali 4, kali 4, kali 4 ya, kita coret ini. Berarti sisanya 1 per 4 kali 4 kali 4 ya, atau sama dengan 1 per 4 pangkat 3 gitu. Nah, ini kan kalau pakai law number 2 tadi, bahwa kalau misalnya ada bilangan pokok yang begini kemudian dibagi, maka pangkatnya akan dikurangkan ya, 2 kurang 5. Itu kan sama dengan 4 pangkat negatif 3. Nah, ini kan artinya 4 pangkat negatif 3 sama aja dengan 1 per 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Jadi kalau misalnya umpama kamu ketemu bilangan kayak begini bentuknya ya, 1 per 5 pangkat 2. Nah, ini berarti kamu bisa ubah nih menjadi 5 pangkat negatif 2. Demikian pun sebaliknya, kalau ada bilangan 6 pangkat negatif 3, berarti kamu bisa ubah menjadi 1 per 6 pangkat 3 menjadi bilangan dengan pangkat positif ya, karena ini kan jadinya positif, yang awalnya negatif jadi positif, seperti itu. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan sifat yang baru ya, yaitu sifat dari bilangan yang berpangkat negatif. A pangkat negatif N ternyata sama aja dengan 1 per A pangkat N. Begitu ya. A pangkat negatif N ternyata sama dengan 1 per A pangkat N. Begitu. Contohnya, misalnya ini, 3 pangkat negatif 4, dia sama dong dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, kamu hitunglah itu berapa? Berarti 1 per 81. Nah, ini hasil akhirnya ya. Kemudian demikian juga yang ini. 3 per 5 dipangkatkan dengan negatif 2. Artinya 1 per 3 per 5 dipangkatkan dengan 2 dong. Gitu. Atau 1 per 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ya. Karena pangkat 2-nya ini bukan hanya buat si 3, tapi juga buat si 5 yang di bawah. Berarti 1 per 9 per 25. Atau kalau kamu mau balik ini 1 dikali 25 per 9. Atau sama dengan 25 per 9. Nah, demikian ya contoh dari bilangan yang berpangkat negatif yang ternyata kita bisa balik dia gitu ya menjadi bilangan yang berpangkat positif dengan cara kita buat menjadi 1 per A pangkat N begitu. Nah, untuk yang ini silakan nanti kamu kerjakan setelah video ini. Nah, demikian ya pembahasan kita untuk topik pada hari ini. Untuk tugas asinkronusnya di sesi 3 ini sampai di sesi keempat nanti ya, sampai di sesi 5. Nah, silakan kalian kerjakan praktis ini ya, soal-soal latihan begitu. Diberikan X pangkat 8 dikali X pangkat 3 pangkat N bagi X pangkat 6 pangkat 2 sama dengan X pangkat 10. Tentukan nilai dari si N ini berapa. Nah, coba kamu cari tahu N-nya berapa. Ini menggunakan sifat-sifat yang kita sudah pelajari ya. Kemudian nanti kita akan bahas. Kemudian yang ini juga silakan kamu cari itu berapa. Kemudian yang ini juga berapa. Dan seterusnya sampai nomor 6 ini untuk sesi berikutnya. Oke, jadi selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan, silakan private chat Miss Mia ya. Hanya saja Miss lagi mengajar teman-temanmu yang onsite di sekolah. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di sesi sinkronus nanti. Kita akan bahas semuanya nanti.